Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Seputar menulis online. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan seputar menulis artikel online. Pengertian artikel online. Artikel online yaitu artikel yang tujuan pemakaiannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan online. Ini secara umum ya, artikel online dibagi menjadi 3 jenis, yaitu artikel yang jumlah katanya antara 100 sampai 300 kata, artikel yang jumlahnya antara 300 sampai 500 kata, dan artikel yang jumlahnya 500 sampai 1000 kata. Ini masih ada ya yang di atas 1000 kata, itu bisa 2000 sampai 3000 kata. Jenis artikel berdasarkan media. Yang pertama adalah sosial media seperti Facebook dan Google+. Terus ada juga blog. Blog ini bisa blog gratisan atau blog berbayar. Blog gratisan itu contohnya Blogspot, terus WordPress. Terus masih banyak lagi ya blog-blog gratisan lainnya. Terus ada juga medianya forum. Forum itu diantaranya Kaskus dan Kompasiana. Jenis artikel berdasarkan materi. Berita, yaitu jenis artikel yang memaparkan fakta-fakta mengenai peristiwa yang baru, sedang, dan akan terjadi. Editorial. Ini isinya adalah opini penulis ya terhadap suatu masalah, topik, atau perdebatan yang sedang berlangsung di masyarakat. Tutorial. Ini artikel tutorial adalah jenis artikel tentang instruksi cara melakukan suatu hal, misalkan cara membuat blog, cara membuat website, cara memasak, terus masih banyak lagi ya. Advertorial, ini adalah jenis artikel yang bertujuan untuk promosi. Ini biasanya untuk suatu produk ya, jadi isi artikelnya itu adalah mengulas tentang kelebihan, manfaat, atau brand ya, merek suatu produk. Sosok. Sosok ini artikel tentang seseorang atau tokoh, misalkan tentang pahlawan, atau misalkan tentang seseorang yang berhasil menjalankan bisnis kemudian sekarang punya omset miliaran, misalkan seperti itu sosok. Tujuan menulis artikel. Tujuan umumnya adalah berbagi informasi, yaitu informasi produk maupun informasi umum. Terus berbagi manfaat. Di antaranya adalah tips dan cara, misalkan cara membuat ayam bakar. Terus misalkan tips cara menghilangkan bau amis pada ikan, yaitu berbagi manfaat. Menarik pengunjung. Nah ini tujuan menulis artikel untuk menarik pengunjung, yaitu meningkatkan traffic website, meningkatkan penjualan, untuk memperkenalkan suatu produk, awareness ya. Terus hiburan. Ini tujuan menulis artikel untuk hiburan, diantaranya adalah dalam bentuk cerita pendek. Terus misalkan gosip tentang artis terjadi saat ini. Manfaat menulis artikel. Yang pertama adalah online shop ya. Misalkan kita jualan online itu butuh artikel. Artikelnya itu isinya adalah deskripsi produk, baik harga, kelebihan, manfaat, tujuan dari produk yang kita jual. Itu juga butuh pengetahuan cara menulis artikel. Publisher. Publisher ini seperti diantaranya ya pemain AdSense. Itu butuh juga menulis artikel. Kenapa butuh menulis artikel? Karena traffic itu salah satu sumbernya adalah dari artikel. Jadi semakin banyak menulis artikel, maka trafficnya juga ke blog akan semakin besar. Terus karir ya. Di beberapa perusahaan itu membutuhkan penulis artikel, baik freelance maupun tetap. Kebutuhannya juga banyak ya. Di antaranya adalah biasanya website-website perusahaan itu punya blog. Blognya itu butuh update. Nah itu mereka butuh penulis artikel. Terus ada juga perusahaan-perusahaan yang memang untuk melayani klien-klien mereka.
Nah itu mereka butuh penulis artikel, dan penulis artikel ini nggak melulu di website ya, itu juga kadang-kadang butuh untuk update sosial media. Nah seperti itu namanya sosial media konten. Kalau penulis artikelnya itu biasanya jabatannya content writer. Peluang bisnis dalam arti algoritma SEO sekarang ini menuntut agar website atau blog itu update ya. Jadi blog atau website mereka ditulis artikel secara berkala. Nah dari situ ada peluang bisnis untuk menjual jasa menulis artikel. Nah itu level artikelnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau untuk blog-blog itu biasanya penulisannya semi formal. Jenis artikel yang disukai: 1. Hiburan, diantaranya gosip artis, info musik, resensi film, ini banyak disukai orang ya. Liputan perjalanan, diantaranya wisata, liburan. Nah ini jenis artikel perjalanan itu banyak disukai. Kenapa? Karena tanpa kita harus datang ke suatu lokasi, kita bisa cari referensi ya. Misalkan kita nanti kalau misalkan ke Bandung mau makan di mana, mau mampir kemana, mau jajan di mana, itu kita bisa baca di liputan perjalanan yang ada di blog-blog di internet. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau jalan-jalan, kita bisa nyari dulu informasi sebelum berangkat ke tujuan lokasi. Informasi. Ini adalah jenis artikel yang disukai, yaitu informasi berupa tips maupun cara. Level tulisan. Yang pertama adalah mudah ya. Ini biasanya tulisan pribadi di blog pribadi maupun di sosial media akun pribadi. Menengah, semi formal. Ini biasanya di forum dan blog bisnis maupun website jualan. Ini bahasanya semi formal, menggunakan kata saya, anda, kamu. Kalau di tulisan pribadi itu kan biasanya nulisnya gue, lo, terus juga pakai kata ga, terus lebih ke bahasa sehari-hari ya. Kalau semi formal itu bahasa sehari-harinya hilang. Nah ini tingkat sulit atau formal. Contohnya berita nasional maupun politik. Ini kalau salah nulis nama aja ini kritis ya. Biasanya nanti banyak yang protes. Termasuk juga berita politik. Tulisan tentang perjalanan. Nah ini contohnya. Tulisan tentang perjalanan. Ini kita bisa lihat ini adalah blog pribadi. Nih agak kesanaan lagi. Nah itu menggunakan bahasa sehari-hari ya. Terus ini juga menyebut kata gue. Besok-besok kalau kesana lagi, gue mau beli nasi tahu sambal aja lah. Nah itu pakai kata gue. Ini blog pribadi, nulisnya bebas ya. Ini juga foto-fotonya foto-foto pribadi. Tulisan tentang makanan. Nah ini ngomongin tentang makanan. Nah kalau misalkan kita mau jualan combro, misalkan kita tulis saja artikel tentang combro, terus nanti di bawahnya kita sisipkan tulisan bahwa kita menerima pesanan combro. Nah itulah gunanya menulis artikel antara lain untuk all shop ya, online shop. Di sini resep soto ayam. Nah ini ada gambarnya juga. Tulisan tentang grup musik. Nah ini kalau grup musik isinya tentang sejarah ya. Ini katanya didirikan tahun 1992. Tulisan di forum. Ini tentang lulusan Jerman yang kemudian jadi supir taksi di Jakarta. Nah ini tulisan di forum. Ini tulisannya panjang ya. Ini mirip dengan cerita pendek. Cuman ini yang diceritakan adalah sosok ya, atau profil seseorang. Tulisan di sosial media. Ini saya ambil contoh dari akun saya yang saya tulis. Ini tentang penjual lontong sayur ya. Jumlah like-nya 1400. Jumlah share-nya hanya 16 kali. Terus yang ini tentang tomat. Waktu itu harga tomat tuh lagi anjlok, jadi banyak yang dibuang ke got. Terus saya nulis, ini nulisnya saya di grup. Jumlah like-nya 1400, jumlah share-nya si kecil 39 kali. Jadi menulis di blog, di sosial media, dan di forum itu beda ya.
Kalau di sosial media ini image itu sangat penting ya. Kalau misalkan tulisannya itu cenderung biasanya tulisannya pendek. Ini juga saya share, ini jenisnya adalah informasi tentang obat. Jumlah like-nya hanya 1000, tapi ini jumlah share-nya 759. Ini juga tulisannya kecil ya, pendek, tulisannya pendek. Nah, ini contoh lain, ini saya tulis di grup juga tentang cumi. Waktu itu lagi musim tentang beras plastik, terus saya tulis cumi juga mengandung plastik, padahal bukan plastik ya, ini tulang. Kebetulan tulang bagian dalam cumi itu kan bening. Ini jumlah like-nya 948, komentarnya 525, jumlah share-nya hanya 40. Ini artinya bahwa menulis di sosial media pun kita perlu tahu momen. Nah, ini ada lagi, ini termasuk cerita pendek ya, jumlahnya 500 kata. Ini saya cerita tentang, ini sebetulnya cerita tentang sekitar 10-15 tahun lalu, saya tulis ulang. Ini jumlah share sih kecil, 17 kali, jumlah like-nya 63. Ini image-nya saya ambil dari Google Search. Nanti saya ada bahas di materi lain tentang bagaimana cara mencari gambar di internet, juga teknik cara capture gambarnya. Jadi kalau di sosial media itu image atau gambar sangat berperan besar. Sekian dulu materi kali ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.